Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotivator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai pantesan orang ini selalu mengusik kehidupanmu. Ternyata ini dia alasannya ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Resonate dengan story yang ada di readingan ini ya. Antara readingan ini dengan your real life story ya guys ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, buat kamu-kamu yang ingin mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu, serta untuk menambah wawasan tentunya ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya. Aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Bahwa di sini ada seseorang atau beberapa orang yang mengusik kehidupan kamu ya, dan pantesan saja orang ini selalu mengusik kehidupan kamu ya. Mungkin kamu merasa lelah, merasa capek ya, karena terus-terusan diusik atau diganggu oleh orang ini ya. Tentunya kamu pengen tahu nih ya guys ya, alasan dari orang ini mengusik kehidupanmu itu apa ya. Oke guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotivator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket untuk gift atau hadiah atau untuk koleksi kamu, maka kamu bisa kunjungi all shop aku ya guys ya. Dan linknya itu udah ada di description box. Alright. Sekarang kita lihat di sini ya guys ya. Pantesan orang ini selalu mengusik kehidupanmu. Ternyata ini dia alasannya. Well, di sini ada Princess of Cups. Ada Three of Swords. Ada Seven of Cups. Ada Five of Cups. Ada Ten of Swords. Ada The Hermit. Ada King of Swords. And ada Ten of Cups. Alright, you see guys. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Yang mana orang ini selalu mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Dan hampir setiap hari, bahkan setiap harinya, orang ini sepertinya selalu berulah atau cari gara-gara ya, bikin onar gitu ya di dalam kehidupan kamu ya. Padahal kamu nggak pernah nih ya guys ya merasa bermasalah dengan orang ini ya. Atau kamu sama sekali ini nggak pernah mengganggu atau mengusik kehidupannya ya. Kamu itu hidupnya itu tenang, fine-fine aja gitu loh guys ya, nggak ada masalah ya. Tapi malah orang ini yang justru ya kayak kepanasan melihat kamu itu memiliki kehidupan yang menenangkan atau damai ya guys ya. Karena kamu memang pada dasarnya itu suka damai orangnya ya, suka dengan kedamaian, suka dengan ketenangan ya. Namun tidak semua orang bisa menerima itu, terlebih orang yang berpenyakitan hati yang stay atau berada di circle kamu, di lingkungan kamu, atau di komunitas kamu ya guys ya. Orang ini tidak jauh dari lokasi di mana kamu stay saat ini, atau orang ini adalah orang dekat kamu ya, yang kamu udah kenal ya, yang kamu udah tahu ya, bahkan kamu tahu gitu loh guys ya, karakter dia seperti apa, kepribadian dia seperti apa ya. Memang orangnya ini troublemaker ya guys ya. Aku nggak tahu apakah dia troublemaker sama orang lain juga atau cuman sama kamu ya guys ya. Namun di sini aku melihat bahwa
orang ini memang suka cari gara-gara sama kamu ya. Sering sekali ya bikin kamu itu terganggu atau terusik ya guys ya, dengan kelakuannya, dengan tindak tanduknya, dengan ulahnya, dengan sikapnya ya, baik itu secara verbal maupun non verbal ya, baik itu dengan kata-kata maupun dengan pergerakan dia dengan perbuatan dia ya guys ya. Dan itu kadang bikin kamu merasa tidak nyaman ya guys ya, sebab orang ini sering sekali merasa gerah atau merasa kepanasan sendiri ya ketika melihat kehidupan kamu itu yang mungkin di mata dia itu terlalu menonjol atau terlalu meningkat atau terlalu maju gitu loh guys ya. Nah, di sini ya kita lihat ya, di sini ada Princess of Cups ya guys ya, dimana dia melihat kamu ini ya sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat baik di matanya ya guys ya. Dia sulit sekali menemukan celah kamu ya. Hampir-hampir kayak perfect gitu loh guys ya. Padahal nobody is perfect ya guys ya. Nggak ada seorang pun yang sempurna ya guys ya. Cuman dia melihat banyak kebaikan gitu loh guys ya, banyak hal-hal baik yang ada pada dirimu ya, yang mana dia tidak bisa tiru atau yang mana dia tidak bisa miliki ya, yang mana dia tidak bisa duplikasi ya, yang mana dia tidak bisa ambil atau rampas atau curi dari dirimu ya, karena itu adalah memang milikmu ya. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri, kamu memiliki karakter-karakter yang positif, kamu memiliki karakter-karakter yang bernilai atau having value gitu loh guys ya. Yang mana di sini aku merasa bahwa orang ini jealous ya dengan diri kamu yang memiliki kepribadian yang menarik ya. Kamu memiliki daya tarik tersendiri ya dari segi kepribadian. Itu yang dia tidak bisa terima ya guys ya. Dia selalu melihat kamu yang sepertinya ini tampil menawan, tidak hanya secara fisik ya, secara look atau appearance ya, secara pandangan, secara visual, secara tampilan yang konkret, tidak hanya itu, tapi dari segi kepribadian di mana ada beberapa orang atau orang-orang sekitar itu kayaknya tuh tertarik untuk terkoneksi sama kamu, tertarik untuk berinteraksi dengan dirimu, tertarik untuk menjadi temanmu ya. Kamu ini sepertinya memiliki pancaran aura yang berbeda ya, yang bisa menarik orang-orang itu tertarik kepada kamu ya, untuk bisa membuat orang-orang sekitar itu menyukai kamu atau menyenangi kamu gitu loh guys ya. Karena kamu memang memiliki kepribadian yang menyenangkan di sini ya, kamu humble, rendah hati ya guys ya, kamu ramah sama siapa aja, kamu selalu welcome ya, kamu memiliki nilai-nilai yang mengarah pada kebaikan-kebaikan yang tidak dia miliki gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh banyak sisi positif ya dari dirimu yang tidak dia punya gitu loh guys ya. Kamu di sini tidak memiliki rasa iri hati terhadap orang lain ya, yang mana dia tidak miliki. Justru sebaliknya, dia memiliki karakter-karakter yang berbanding terbalik dengan dirimu. Itu kenapa ya dia mengeluarkan kebencian atau dia membenci dirimu, padahal itu adalah representasi dari kebencian dirinya ya terhadap dirinya sendiri gitu loh guys ya. Tapi dia mengekspresikannya, dia melampiaskannya ke orang lain, dia menyalahkan orang lain, dia menyudutkan kamu, memojokkan kamu, menyalahkan kamu ya atas ketidakberdayaannya. Nah seperti itu ya, padahal dia yang punya banyak kelemahan, padahal dia yang memiliki kepribadian yang rapuh, padahal dia yang tidak bisa melihat hal-hal yang baik di dalam dirinya ya, tapi dia malah menyalahkan orang lain atas ketidakmampuannya untuk refleksi diri, untuk bisa meningkatkan kualitas diri gitu loh guys ya. Padahal setiap diri orang itu ada memiliki yang namanya plus minus karakter ya guys ya. Jadi karakter positif, karakter negatif itu selalu ada ya di dalam diri setiap orang ya. Cuman dosisnya ya atau yang mendominasi itu porsinya berbeda-beda gitu loh guys ya. Ada yang banyak ya, ada yang banyak ke positif, ada yang banyak ke negatif ya, ada yang lebih maksimal ke positif, ada yang lebih ke maksimal negatif ya. Itu tergantung daripada orangnya lagi ya guys ya, apakah orangnya memiliki kesadaran atau tidak gitu ya. Nah, orang ini yang selalu mengganggu kamu, mengusik kehidupan kamu, itu tidak memiliki kesadaran sama sekali. Itu kenapa dia tidak bisa melihat dirinya lebih jauh gitu loh guys ya. Justru dia lebih banyak itu melihat keluar ketimbang melihat ke dalam diri sendiri, sehingga muncul yang namanya perasaan iri hati, sirik terhadap orang lain, bahkan cenderung jadi dengki ya, ingin merusak
kehidupan dan kebahagiaan orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Pantesan saja ya orang ini selalu mengusik kehidupan kamu ya. Ternyata orang ini tidak mampu untuk bisa menjadi dirinya sendiri, untuk bisa menjadi versi terbaiknya, untuk bisa merefleksi diri, untuk bisa mengenali dirinya sendiri, dan untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya sendiri ya, dari segi kepribadian dan karakternya. Nah, seperti itu. Karena orangnya di sini mudah sakit hati, iya, dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Sakit hati bukan karena disakitin oleh orang lain, tapi sakit hati karena melihat orang lain itu memiliki nilai melebihi dirinya atau memiliki kelebihan ketimbang dirinya ya. Dia selalu melihat keluar, tidak pernah melihat ke dalam dirinya. Sehingga itu membuat dia mudah jealous, mudah iri hati, dengki, sirik terhadap orang gitu loh guys ya. Makanya orangnya ini sangat sensitif ya, sensitif atau peka terhadap situasi, kondisi atau terhadap dirinya sendiri, untuk bercermin terhadap dirinya sendiri. No, tapi sensitif, peka terhadap kemampuan orang ya, terhadap kualitas kehidupan orang, terhadap tampilan orang lain. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan di sini pantesan saja ya orang ini selalu mengusik kehidupan kamu ya, karena dia tidak bisa menjadi dirimu, dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya. Dia ingin sekali guys menjadi diri kamu ya, karena dia melihat kamu ini adalah orang yang memiliki kemampuan ya guys ya, potensi gitu loh guys ya. Beberapa di antara kamu ini ada yang terus-terusan itu mencetak prestasi, hidupnya itu berkembang ya, penuh dengan perkembangan, penuh dengan kemajuan, penuh dengan pertumbuhan ya. Sehingga di situ kamu kayak mudah untuk mencapai suatu pencapaian, atau kamu ini kehidupannya itu bisa selalu berkembang ya guys ya. Kamu bisa dengan mudah untuk mencetak prestasi atau selalu berhasil ya, sukses dalam mencapai sesuatu yang kamu inginkan ya. Banyak keberhasilan yang terjadi di dalam kehidupanmu karena kamu orangnya optimis. Nah, seperti itu ya. Dia tidak memiliki optimisme seperti dirimu, dan dia cenderungnya pesimis. Itu kenapa ya? Dia selalu gagal di dalam kehidupannya dan dia selalu mengalami kegagalan. Ini adalah dua hal yang berbanding terbalik, bertolak belakang dan berbeda ya. Itu kenapa orang ini selalu mengusik kehidupan kamu, karena dia iri melihat kamu yang mampu untuk mencetak prestasi atau selalu sukses dalam hidupmu gitu loh guys ya. Entah apa yang kamu lakukan, entah apa yang kamu kerjakan, itu selalu jadi, selalu berhasil, selalu menghasilkan. Sementara dia selalu mengalami kegagalan. Apapun yang dia lakukan itu gagal. Entah itu hal-hal yang positif, apalagi hal-hal yang negatif ya. Hal-hal yang positif aja dia sering sekali gagal, apalagi hal-hal yang negatif, yang ngerjain orang ya, berniat buruk sama orang, dia akan semakin mengalami kegagalan yang mengarah pada keterpurukan. Karena dia di sini orangnya pesimis ya, memiliki karakter pesimis yang kuat. Dia orangnya mudah pesimis karena dia selalu berfokus sama kehidupan orang lain dan suka membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Gimana dia mau berhasil kalau dia selalu kepo dan melihat kondisi kehidupan orang lain, bukan tentang dirinya, bukan tentang kehidupannya. Gimana dia mau maju karena dia fokusnya terpecah, karena dia tidak berdedikasi, karena dia tidak ada integritas dalam kehidupannya untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan suatu proyek ya. Sebab dia selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau, dia orangnya kurang bersyukur gitu loh guys ya. Itu kenapa orang ini selalu mengusik kehidupan kamu, karena dia tidak bisa menjadi dirimu ya. Dia iri dengan pencapaianmu atau keberhasilanmu atau kesuksesanmu terhadap apa yang kamu kerjakan selama ini, terutama dari segi karir, usaha, bisnis ya guys ya. Di sini usaha, karir, bisnis kamu itu sepertinya ada yang mengalami penanjakan atau pelonjakan, perkembangan gitu loh guys ya, pertumbuhan yang baik, makin kesini makin lancar, makin kesini makin meningkat gitu ya guys ya. Dan sebaliknya, dirinya ini senantiasa itu belum apa-apaan udah gagal, belum apa-apaan udah bermasalah, karena sebetulnya dia sendiri yang membawa masalah di dalam kehidupannya. Dia orang yang problematik, orang yang penuh dengan masalah, orang yang penuh dengan permasalahan ya guys ya. Karena dia ini orangnya tidak tenang, orangnya suka cari ribut, cari gara-gara, bikin onar ya, di dalam kehidupannya sendiri, terutama dalam rumah tangganya ya, apalagi di dalam kehidupan orang ya. Makanya dia selalu mengusik kehidupan orang lain, karena kehidupannya aja itu nggak beres, berantakan.
ya. Seperti itu, makanya dia nggak tenang kalau melihat kehidupan orang lain itu baik-baik saja. Dia menginginkan kehidupan orang lain sama seperti dirinya. Ya, sebagian besar orang yang berpikiran masih sempit ya guys ya, selalu ingin mensetarakan kehidupan dia dengan orang lain ya, tanpa dia itu memahami bahwa setiap orang itu memiliki cerita hidup masing-masing dan bahwa setiap orang memiliki nasib, takdir masing-masing gitu loh guys ya. Nggak bisa disamakan dan nggak boleh disamakan. Tapi orang ini terlalu maksa dan sangat maksa untuk menyamaratakan kehidupan semua orang sama seperti dirinya. Kalau dirinya menderita, orang lain juga harus menderita. Nggak boleh bahagia dan nggak boleh melebihi dirinya. Seperti itu, iya. Itu kenapa dia orang yang problematik, ya. Sehingga itu membuat kehidupannya itu tidak tenang. Namun dia malah menyalahkan orang atas ketidakberuntungannya, atas kegagalan hidupnya, atas keterpurukan yang terjadi di dalam kehidupannya, ya, tanpa dia mengkoreksi diri dan refleksi diri. Itu karena dia tidak memiliki kesadaran di dalam dirinya. Nah, seperti itu ya. Orang ini mudah stres dan mudah frustasi, dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya guys ya. Jadi orang ini mudah sekali stres, bukan stres karena dia punya masalah, tapi dia ini stres karena memikirkan kehidupan orang lain. Iya, karena dia tidak bisa membuat kehidupan orang lain itu terpuruk setara seperti kehidupannya yang berantakan. Tidak bisa gitu loh guys ya. Karena dia menginginkan kehidupan orang lain itu hancur seperti kehidupannya. Ya, sebetulnya orang ini ya mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Itu kenapa dia jadi selalu mengusik kehidupan orang lain terlebih kehidupanmu ya. Karena kehidupannya ini tidak baik-baik saja. Kehidupannya berantakan guys ya. Dan dia sangat stres, bahkan cenderung mudah frustasi ya guys ya. Karena melihat kehidupannya ini yang tidak membahagiakan sama sekali. Dan dia di sini sangat jealous ya dengan kamu yang memiliki ketenangan, kedamaian di dalam kehidupanmu. Kamu di sini ya orangnya sangat tenang ya guys ya. Kamu bisa berdamai dengan kehidupanmu sendiri ya, karena di antara kamu ini ada yang sudah mencapai level kesadaran ya, mengalami spiritual awakening, dan sebagian daripada kamu juga orangnya pandai bersyukur ya, sehingga itu membuat kamu selalu optimis terhadap kehidupan ini, selalu bersemangat menjalani keseharianmu, dan kamu tidak toleh kanan kiri, tapi kamu fokus terhadap kehidupanmu sehingga itu mempermudah kamu untuk mencetak prestasi atau mencapai suatu pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu hingga kamu bisa berada di puncak kesuksesan atau keberhasilan di dalam kehidupanmu karena kamu orangnya tenang gitu loh guys ya, sehingga kamu bisa berpikir dengan jernih, kamu tidak menoleh kehidupan orang lain, tidak kepo dengan kehidupan orang. Itu sebetulnya adalah kunci dari kesuksesan kamu yang sebenarnya dia tidak ketahui gitu loh guys ya. Dan orang ini penuh dengan ketidaktenangan ya, orang ini sangat berisik ya guys ya. Itu kenapa dia suka mengusik kehidupan orang lain ya, karena dia itu nggak tenang dengan kehidupannya ya. Dia ini penuh dengan problem hidupnya ya guys ya, penuh dengan huru hara, kerusuhan ya. Karena aku rasa ya dia memang berasal dari background keluarga yang tidak harmonis atau berantakan, sehingga itu kayak menjadi karma turun menurun ya guys ya, yang belum dia putuskan ya, sehingga itu membuat dirinya ya menjadi heboh sendiri ya, panik dengan kehidupannya yang tidak baik-baik saja. Dia sangat berisik sekali ya guys ya, dia orangnya nggak bisa tenang, selalu ada saja kelakuan dia yang nyeleneh atau perilaku-perilaku dia yang bisa merugikan orang lain, tidak hanya memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri tapi juga terhadap orang lain. Imbasnya itu loh guys ya, imbas dari kelakuannya ya, karena kelakuannya ini cenderung toksik ya guys ya. Selalu dia berusaha untuk melakukan hal yang tidak baik ketika melihat hidup orang itu tenang, atau hidup orang itu membahagiakan, atau hidup orang itu penuh dengan prestasi atau pencapaian. Dia tidak suka. Karena dia tidak suka, muncul rasa iri dengki ya, sehingga cenderung untuk merusak kebahagiaan orang lain seperti itu ya. Dan di sini dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya. Kehidupan kamu yang begitu tenang itu membuat kamu mudah untuk mencapai atau membangun kualitas hidup yang lebih baik, membangun keluarga yang harmonis ya, membentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Dan inilah yang membuat dirinya ya selalu mengusik kehidupan kamu, karena dia tidak memiliki kehidupan berkeluarga yang menyenangkan dan membahagiakan ya. Sementara kamu di sini bisa membangun kehidupan yang membahagiakan ya, sehingga dia merasa sangat jealous atau iri ya guys ya.
Kenapa kehidupan kamu begitu membahagiakan dibandingkan kehidupannya yang penuh dengan problem dan berantakan gitu loh guys ya. Pantesan saja orang ini selalu mengusik kehidupanmu, ternyata kehidupanmu ini lebih baik ketimbang kehidupannya ya. Kamu memiliki nilai-nilai positif dan hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Dan kamu cenderung fokus sama kehidupanmu sendiri. Kamu tidak tengok kanan kiri. Kamu tidak toleh kanan kiri gitu loh guys ya. Sehingga itu membuat kamu mudah untuk mencapai apapun yang kamu mau dan bisa membangun kehidupan seperti yang kamu inginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Alright, di sini ada I discover who I am. Today, I discover the riches that lie within me. I acknowledge my true self. I see myself as an unlimited being and marvel at the beauty of my life. I recognize the well of possibilities available to me as a being of light. As I learn who I am, I recognize the divine within me. Alright, di sini pesannya buat kamu ya guys ya, tetaplah kamu menjadi dirimu sendiri ya. Dan bagi kamu yang belum menemukan dirimu, coba temukanlah dirimu. Pelajarilah siapa dirimu yang sebenarnya ya guys ya. Karena tanpa kamu sadari ya, banyak sekali orang-orang yang ingin jadi diri kamu ya. Karena selama ini kamu ternyata orang yang berpotensi untuk bisa meraih kesuksesan di dalam kehidupan ini ya. Banyak hal-hal baik yang telah kamu capai dan banyak hal-hal yang baik yang telah kamu lakukan, yang mana itu memberikan efek atau dampak yang positif bagi kehidupanmu ya. Tanpa kamu sadari, orang banyak mengarah ke kamu, melihat kamu ya. Tanpa kamu sadari, banyak orang yang iri, sirik, bahkan dengki terhadap dirimu dan kehidupanmu. Ada beberapa orang yang berada di circle kamu ingin sekali menjadi dirimu, tapi tidak bisa, tapi tidak mampu untuk bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang telah kamu realisasikan di dalam kehidupanmu ya. Dia atau beberapa orang ini ingin sekali ya memiliki kehidupan seperti kamu dan memiliki kepribadian seperti yang kamu punya ya guys ya. Karakter-karakter yang kamu bentuk itu melalui proses ya. Mereka pikir karakter-karakter itu ya datang dengan sendirinya. Tidak ya guys ya. Memang secara alamiah kamu memiliki basic karakter, tapi kamu mampu mengembangkannya ya. Perkembangan karakter kamu itu melalui suatu proses kehidupan yang panjang, yang mana kamu banyak ditempa oleh kehidupan ya, sebelum mengalami spiritual awakening atau sebelum mendapatkan kesadaran. Dari perspektif yang lain, kesadaran itu mengarah pada hidayah gitu loh guys ya. Dengan kata lain ya, ada semacam pencerahan lah ya, yang membuat kamu terbangkit, terbangun, sehingga itu membentuk kepribadian kamu menjadi lebih baik lagi. Kamu mampu mengikis dan menyingkirkan karakter-karakter buruk, bahkan kamu bisa meminimalisirkan karakter negatif yang ada di dalam dirimu. Setiap orang itu memiliki karakter plus minus, positif negatif ya, tapi porsinya berbeda-beda. Dan yang mendominasi pun itu berbeda-beda juga, apakah karakter positif yang lebih mendominasi atau karakter negatif ya guys ya. Semua balik lagi tergantung pada orangnya ya, yang mensetir dan yang mengendalikan semua karakter itu. Di sini kamu udah banyak belajar ya guys ya, belajar tentang kehidupan, yang mana itu yang membentuk karakter kamu yang sebenarnya. Setiap orang secara natural atau alami ya memang memiliki karakter ya. Secara alamiah ada diberikan yang namanya karakter ya. Tapi karakter itu dibentuk ya untuk bisa memperoleh yang namanya identitas diri yang disebut dengan kepribadian ya. Jadi kepribadian itu adalah kumpulan karakter-karakter kita gitu loh guys ya. Simpelnya seperti itu ya. Dan karakter alamiah kita ini ya berkembang serta dibentuk itu melalui pengalaman kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita memiliki porsi
karakter yang negatif, banyaknya negatif gitu ya ketimbang positif, itu masih bisa dirubah ya guys ya. Masih bisa dibentuk, diarahkan ke arah yang lebih baik ya. Dengan kita mau belajar, membuka diri, berusaha untuk mengubah ya guys ya. Kalau kita keras hati, kalau kita keras kepala, kalau kita selalu menganggap diri kita selalu benar, kita nggak akan pernah mau belajar. Dengan kita menutup diri, nggak mau belajar, maka kita nggak akan pernah berkembang. Dengan kita nggak pernah bisa berkembang, maka karakter kita pun stuck kayak gitu aja. Iya, makanya karakter orang yang berpenyakitan hati cenderung itu seperti itu aja. Selalu problematik karena dia menutup diri, menutup akses untuk belajar, nggak mau belajar dia karena udah merasa pinter gitu loh guys ya. Sehingga itu membuat dirinya selalu merasa benar gitu loh guys ya. Kita harus membuka diri, bahkan membuka hati agar Tuhan memberikan cahaya ya, cahaya ilahi yang bisa membuat kita menemukan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita dan dari pengalaman-pengalaman hidup kita, sehingga itu yang membentuk kita memiliki kepribadian yang berkarakter kuat ya, yang mana tentunya kita menginginkan karakter-karakter yang positif dan baik yang mendominasi dalam kepribadian kita. Seperti itu ya guys ya. Jadi di sini teruslah belajar dan temukan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita ya guys ya. Agar kita selalu bisa memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas serta nilai yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajki Maria Tarot Patat ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.